Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mala SMA Negeri 5 Semarang YouTube channel. Dan pada video kali ini, saya Afifah sudah kedatangan 2 bintang tamu kita yang ganteng-ganteng banget nih. Jadi pertama kita akan kenalan dulu sama 2 bintang tamu kita ya. Jadi di sini ada Bapak Suratno Ohara. Bapak Suratno ini mengampu mata pelajaran Sosiologi. Oke, apa kabar Bapak Suratno? Alhamdulillah sehat walafiat, sehat banget. Oh iya, semangat. Lalu di sini ada Bapak Rohimuddin. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Bapak Rohimuddin ini mengampu mata pelajaran. Saya mengampu pendidikan Pancasila. Oke, pendidikan Pancasila. Dan di sini teman-teman ada yang menarik nih dari pandangan saya dari tadi. Bapak Rohim ini mengenakan batik PGRI ya Pak ya? Iya, betul. Ada event apa ini Pak mengenakan batik PGRI? Iya, tadi kebetulan diundang rapat PGRI di Kota Semarang, sehingga saya sengaja mau memakai seragam ini. Oke. Nah, di sini kan kita sudah biasa ya melihat pakaian keki yang seperti dipakai oleh Bapak Suratno ini ya. Tapi kita jarang melihat batik PGRI. Jadi tema video pada kali ini adalah mengenai pendidikan, moshi-moshi, diferensiasi. Oke. Dan seperti yang kita semua sudah tahu ya Pak ya, pada tahun 2022 ini sudah kita implementasikan yang namanya kurikulum Merdeka. Dan ada suatu hal yang menarik menurut saya di dalam kurikulum Merdeka ini, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu apa sih Bapak Ratno? Pembelajaran diferensiasi ini adalah suatu pembelajaran yang mampu mengakomodir dari potensi-potensi siswa, kebutuhan-kebutuhan siswa, sehingga apapun yang dipunyai oleh siswa nanti bisa ditumbuh kembangkan di situ, bahkan anak akan bertumbuh sesuai dengan passionnya masing-masing, begitu. Oke. Lalu sebenarnya apa tujuan dilaksanakannya pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak? Ya, dengan pembelajaran diferensiasi itu untuk mengoptimalkan kemampuan siswa atau potensi siswa, di mana setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tentunya ini nanti akan disesuaikan dengan mata pelajarannya masing-masing di kelas. Oke. Jadi itu dia tadi pembelajaran berdiferensiasi. Lalu sekarang saya penasaran nih Pak, apa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas Pak? Untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi ini harus dilakukan dengan pemetaan. Ya, pemetaan seperti bagaimana kita mengetahui profil siswa, minat siswa, kemampuan awal atau intake dari siswa. Yang kedua tentunya adalah perencanaan. Ya, orang mengatakan kalau kita berhasil merencanakan, maka kita akan berhasil mencapai tujuannya. Tidak lupa tiap guru harus membuat perencanaan masing-masing. Dan yang ketiga jangan lupa setelah pelaksanaan dilakukan refleksi dan evaluasi. Kira-kira itu untuk persiapan atau awalan mengikuti atau melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Atau bisa juga dilakukan dengan tes diagnostik atau asesmen diagnostik untuk mengetahui potensi-potensi atau gaya-gaya belajar dari siswa. Sehingga dengan adanya tes diagnostik atau asesmen diagnostik ini kita tahu gambaran anak itu punya kecenderungan di mana. Dan guru tentunya bisa mengarahkan. Karena seorang guru harus mampu menjadi contoh, mengetahui potensi siswa dan mengembangkannya. Oke. Sehingga diharapkan akan menjadi anak yang hebat di masa depan. Begitu. Iya, seperti itu. Yang tidak boleh dilupakan juga adalah lingkungan belajar. Baik lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah. Itu harus diketahui lebih awal sehingga tidak harus kesiapan anak tapi juga sekolah kelas itu harus siap dan juga harus ada komunikasi dengan orang tua sehingga potensi anak bagaimana itu akan diketahui secara optimal oleh guru di sekolah masing-masing. Iya. Maka yang harus ditambah lagi juga, selain siswa diminta berubah,
ya gurunya harus berubah dulu. Iya. Karena kalau gurunya nggak berubah, nggak akan ada perubahan itu. Itu Iya. namanya nggak adil gitu ya. Iya. Jadi kalau kurikulumnya berubah, gurunya harus berubah, siswanya berubah, dan kita bersama-sama berubah menuju kebaikan. Iya. Karena pada kesempatan kali ini tepat sekali yang ditambahkan Bapak Suratno, siswa adalah subjek. Jadi bagaimana kita mengajar dengan student center atau pembelajaran menganggap siswa sebagai subjek dalam belajar kita. Jadi berpusat kepada siswa seperti Iya, itu betul. ya Pak. Siswa Iya. bukan benda mati, tapi Iya. siswa adalah benda hidup yang perlu dikembangkan potensinya, dan guru adalah pembelajar. Iya. Tidak hanya mengajar, tapi mempelajari, Iya. membersamai, mendampingi, dan Iya. membentuk anak-anak mereka tumbuh berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Iya. Karena memang kita itu sangat beragam ya, bahkan siswa juga. Jadi mungkin ada yang memiliki gaya belajar visual, audio, atau kinestetik seperti itu. Jadi semuanya itu harus bisa terfasilitasi dengan baik ya Pak ya. Iya, betul. Iya, di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Iya. Oke. Lalu contoh nyata di pelajaran sosiologi yang Bapak Suratno Ohara ini ampuh, pembelajaran diferensiasi yang di dalam kelas itu seperti apa Pak? Pembelajaran diferensiasi di dalam kelas itu bisa beragam, Iya. tergantung topiknya juga Iya. begitu ya. Dan misalnya dikasih penugasan siswa itu ya, Iya. ternyata siswa itu gaya mengerjakannya gitu ya. Sebuah topik yang harus dikerjakan oleh siswa bisa juga dibuat, ada yang buat poster, ada yang buat mind map, atau dibuat dengan peta konsep dan lain sebagainya. Jadi ternyata anak tidak bisa hanya satu fokus, karena mereka punya gaya sendiri, dan itu diberi kesempatan. Jadi satu topik masalah itu mau yang buat poster ya silahkan gaya posternya, tapi topiknya itu gitu ya. Oh iya. Ada yang suka gambar-gambar, itu ternyata anak-anak luar biasa. Iya. Ya, bahkan kadang-kadang lebih bagus dibanding gambarnya gurunya sendiri. Iya. Gitu. Ya, yang disampaikan tadi betul, itu adalah diferensiasi dari segi konten ya, Iya. atau materi. Tapi tidak boleh dilupakan ada juga dua diferensiasi yang lain. Iya. Adalah diferensiasi proses, yaitu bagaimana kita mengatur dalam pembelajaran itu dengan metode, dengan pendekatan yang betul-betul itu dapat mengungkap atau mengoptimalkan dari berbagai potensi-potensi yang dimiliki oleh para siswa tadi. Iya. Oleh karena itu dalam pembelajaran seperti ini, kompetensi seorang guru ini terus harus diasah, harus ditambah, dan jangan berhenti untuk belajar. Iya. Karena hal ini akan berpengaruh tentang keberhasilan pembelajaran yang diferensiasi ini. Iya. Sehingga tujuan pembelajaran ini akan tercapai. Iya. Dan tujuan dari guru mereka ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa ke depannya, Iya. apabila gurunya mampu menyampaikan dengan baik. Iya. Jangan lupa guru harus mengenal siswanya secara sedemikian rupa untuk mengetahui betul-betul potensinya, tanpa kita kenal dari data anak dengan data diri siswa, mungkin juga orang tua, kita tidak akan mengenal anak. Dengan mengenal anak, kita bisa mengangkat potensinya. Iya, jadi kita membuat semua siswa itu merasa dihargai dan Betul. tanpa ada batasan Iya, seperti betul itu. sekali. Sebenarnya ini kok Iya. mampu menciptakan rasa nyaman. Iya, Sehingga terjadi chemistry Iya, antara guru dan betul. siswa. Iya. Selain terjadi chemistry ini, ada kepercayaan dari siswa bahwa apa yang dilakukan oleh guru ini benar-benar untuk bermanfaat pada anak. Iya, Nah, inilah yang perlukan digali potensinya guru itu sendiri. iya. Dan anak akhirnya tahu, oh ternyata semua itu untuk kita Iya. gitu. Oke, jadi memang pembelajaran berdiferensiasi ini sesuai dengan salah satu filosofi pembelajaran dari Bapak Ki Hajar Dewantoro ya, di mana guru itu adalah merupakan among, di mana guru itu Guru itu mampu membimbing, Iya. mendampingi dari Sesuai anak yang dengan tidak tahu kodratnya. menjadi Iya. tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, dari Iya. yang tidak potensi menjadi potensi, yang tidak berinersi menjadi berinersi. iya. Ya, betul sekali. Dan jangan lupa untuk hal tersebut diperlukan motivasi Iya. dalam pembelajaran diferensiasi Diferensiasi atau atau mosi-mosi diferensiasi. Begitu. Terima kasih untuk Bapak Suratno dan Bapak Rohim. Kita bertemu lagi di podcast kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.